kasih Engkau kumpulkan kami kaum perempuanmu pada malam hari ini di dalam komunitas perempuan kaya hati. Karena kami rindu Tuhan untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari juga kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami mau belajar pada malam hari ini rahasia ketiga dari perempuan kaya hati. Dan kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Kita udah belajar ya rahasia perempuan kaya hati di dalam 2 pertemuan kita sebelumnya. Dan malam hari ini kita masuk ke dalam rahasia ketiga dari perempuan kaya hati. Kita pertama kalau kita mau review, yang pertama itu seorang perempuan kaya hati, dia adalah perempuan yang cakap atau excellent. Dan kita udah bahas detail banget, ada 4 prinsip di dalam seorang perempuan yang cakap ya. Saya nggak akan ulang pada malam hari ini. Kemudian kita juga udah belajar minggu kemarin, yaitu perempuan kaya hati rahasia keduanya senantiasa berbuat baik ya. Itu pelajaran kita yang lalu. Dan sekarang bagian ketiganya, excited ya? Yes, excited banget. Bagian yang ketiganya kita mau belajar rahasia seorang perempuan kaya hati, dia itu adalah rajin ya, rajin. Nah, kita kalau suruh pilih, kita lebih pilih untuk dibilang rajin atau dibilang males. Saya yakin setiap kita pasti lebih seneng kalau orang komentar terhadap hidup kita, mereka bilangnya gini, ih dia sih rajin ya orangnya, atau kamu tuh rajin ya. Kita nggak kepengen orang menilai kita dan mereka berkata, ya ampun dia tuh males. Kita nggak kepengen, apalagi kalau kita dengar itu dari suami kita, dari orang-orang yang kita kenal dan mereka mengatakan kita males, ya kita nggak kepengen lah gitu ya, seperti demikian. Kita pengennya rajin. Oke, jadi semua di rumah katakan begini, saya perempuan yang rajin. Ayo semua ngomong di rumah masing-masing, saya perempuan yang rajin. Karena apa yang kita ucapkan itu menjadi kenyataan. Ayo, saya perempuan yang rajin. Yes, amin, amin. Saya perempuan yang rajin ya. Oke, nah di dalam kitab Amsal yang kita bahas ya, yes, saya perempuan yang rajin. Dikatakan di dalam kitab Amsal ayat 31 sampai dengan ayat 31, Amsal 31 mulai dari ayat ke-13, 15, 16 saya mau bacakannya. Yes, saya perempuan rajin, betul, saya perempuan rajin. Amin, terjadilah sesuai dengan perkataanmu, karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Saya juga Tuhan, saya adalah perempuan yang rajin. Amin, amin ya. Oke. Kita mau baca ya, Amsal 31 ayat yang ke-13, 15, 16, saya mau bacakan terlebih dahulu. Dikatakan begini, ia mencari bulu domba dan rami. Ya, kata mencari berarti kegiatan aktif. Dan senang bekerja dengan tangannya. Berarti kata bekerja kita tahu juga ini adalah aktif ya. Tapi ada kata yang menarik yaitu keterangan dari kata bekerja, dikatakan dia senang bekerja. Berarti dia waktu disuruh kerja, dia melakukannya dengan sukacita ya, melakukannya dengan sukacita. Dia senang bekerja dengan tangannya ya. Jadi ini orang adalah perempuan yang rajin gitu ya. Terus ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Kalau kita baca ini semuanya, ayat ini bicara tentang bekerja ya. Dia bekerja waktu malam, dia bekerja waktu pagi-pagi, dia bekerja, dia punya ladang, dia bekerja. Dia tanam anggur, dia sedang bekerja, dia cari bulu domba, dia lagi bekerja, dan dia bekerjanya dengan apa? Dengan senang hati, gitu ya dikatakan. Ayat 27, saya sambung ke dalam ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Nah, ini dia rahasianya. Ia rajin, tidak memakan makanan kemalasan. Oke, berarti Tuhan memerintahkan kita di dalam kebenaran firman Tuhan, kita itu harus rajin.
kita harus kerja keras, kita harus produktif, dan kita harus senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristiani, kita tidak punya ruangan untuk menjadi orang yang malas gitu ya. Tuhan gak suka sama yang namanya pemalas. Nah, di dalam Alkitab banyak banget, malam hari ini saya juga akan bagikan beberapa perintah-perintah Tuhan atau firman-firman Tuhan di mana kita tidak boleh untuk menjadi malas. Kita harus menjadi orang yang rajin ya. Kalau kita ngaku kita adalah perempuan kaya hati, perempuan Kristiani yang cinta Tuhan Yesus Kristus, maka kerajinan adalah ciri yang kuat terpancar dari kehidupan kita ya. Kenapa? Saya mau bahas 3 hal biar gampang, saya nomerin ya, biar gampang. Yang pertama, karena catat baik-baik, ada 3 hal yang ingin saya bagikan tentang rajin. Yang pertama, bekerja dengan rajin adalah bagian dari memuliakan nama Tuhan. Ingat, hidup kita harus memuliakan nama Tuhan ya. Itu hidup kita. Hidup kita dulu semuanya kacau dan berantakan. Hidup kita, banyak di antara perempuan-perempuan yang mendengarkan pada malam hari ini, hidup kita itu nggak beres. Kita mungkin bandel, kita mungkin hidup sia-sia, kita mungkin hidupnya menipu, kita tukang bohong, kita mungkin hidupnya nggak berkenan ya kan. Tapi kemudian kita ditebus oleh darah Kristus dengan cara yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Lalu harusnya hidup kita ada perubahan. Hidup kita sekarang bukan lagi hidup yang tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi hidup kita adalah hidup yang harusnya memuliakan nama Tuhan, gitu ya. Jangan ngaku kita orang Kristen ya, jangan ngaku kita perempuan pengikut Kristus kalau setelah ditebus nggak ada perubahan dalam hidup kita. Kalau ternyata kita jadi orang Kristen hanya sebatas KTP, tetapi perbuatan kita, perkataan kita, kehidupan kita, tindakan kita nggak ada perubahan. Orang ngelihat kita sama aja dari dulu sampai sekarang ya. Jadi sesudah bertobat, yang harus kita lakukan adalah pakai hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kasih ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dari ayat ini kita belajar, orang yang mencuri, ya kan, jangan mencuri lagi. Artinya dulu dia melakukan dosa, dulu dia hidupnya nggak beres, dulu hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan. Ya dong, mencuri nggak memuliakan nama Tuhan. Lalu setelah kita kenal Kristus dikatakan jangan mencuri lagi. Artinya harus ada perubahan di dalam kehidupan. Perubahannya apa? Bukan cuma tidak mencuri lagi, tetapi perubahannya ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Bekerja keras tapi yang baik. Bukan bekerja keras untuk hal yang jahat. Dia dengan kata lain rajin. Ini perubahannya. Nah, waktu kita rajin berarti kita sedang memuliakan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kita. Kita memuliakan nama Tuhan lewat produktivitas kita. Memuliakan nama Tuhan lewat hal-hal yang bisa kita lakukan. Tidak semua pada malam hari ini adalah orang yang bekerja di marketplace. Tetapi tidak sedikit juga yang bekerja di marketplace ya. Banyak kita merangkap sebagai ibu rumah tangga iya, tetapi kita juga kerja mungkin sebagai businesswoman, kita bekerja sebagai pegawai di kantoran, kita bekerja mungkin sebagai makeup artist, kita bekerja sebagai guru, kita bekerja punya usaha sendiri, usaha online, usaha catering. Saya kenal nih malam hari ini, dari tadi saya liatin nama-namanya, banyak yang merangkap, bukan cuma sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga punya pekerjaan lain. Kita produktif di dalam kehidupan kita. Nah, ingat, apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, mungkin ada di antara kita juga yang saya lihat ternyata nggak merangkap pekerjaan di dalam marketplace, hanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, kalau kita sebagai ibu rumah tangga, jangan bilang
kita bukan wanita pekerja. Sebenarnya kita juga wanita pekerja. Karena apa? Karena kita bekerja di dalam rumah. Kita bekerja sebagai ibu rumah tangga, ngatur rumah tangga, ya kan? Itu juga harus dengan kerajinan untuk memuliakan juga nama Tuhan. Jadi pesan Tuhan pada malam hari ini buat setiap kita, baik ibu rumah tangga, baik yang masih single, baik yang punya usaha sendiri, baik yang udah kerja di marketplace, semuanya pekerjaan kita harus memuliakan nama Tuhan. Lewat pekerjaan kita, kita sedang bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita sedang bersaksi betapa kita taat kepada Tuhan dan betapa kita mau memberikan yang terbaik lewat pekerjaan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Satu kali saya diundang khotbah, ya kan? Kemudian kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, saya diundang khotbah di sebuah perusahaan dan kita ngobrol-ngobrol dengan pemimpin yang ada di sana, seorang pemimpin yang ada di sana. Pemimpin ini dia bilang begini kepada saya, seorang perempuan juga ya. Dia katakan gini, saya itu terbeban banget dengan buka perusahaan ini, kata dia, untuk memberikan lapangan pekerjaan. Dan terutama dong, saya pengen untuk membantu banyak sesama keluarga seiman saya. Terus dia bilang, Pastor Liv, saya akhirnya di gereja saya ajakin beberapa orang untuk ikut kerja dengan saya, dia bilang gitu ya, di perusahaan ini, kata dia gitu. Tapi nih yang jadi masalah ya adalah mereka itu jago banget ayat firman Tuhan ya. Pokoknya yang saya yang saya ajak bekerja di perusahaan saya, pokoknya mereka istilahnya perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Alkitabnya jago banget. Mereka itu bisa bersaksi, harus memenangkan jiwa, Yesus luar biasa. Tapi yang jadi masalah, kata dia, males katanya. Aduh, saya udah sampai pusing. Mereka datang telat, mereka kemudian kerjanya nggak beres, kerjanya nggak excellent, kerjanya berantakan, kata dia. Aduh, Pastor Liv, gimana ya, saya pengen pecat-pecatin sebenarnya, kata dia gitu ya. Nah, kalau kita seperti demikian, berarti kita nggak memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kita. Makanya kalau kita mau memuliakan nama Tuhan, bisa terlihat dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Bisa terlihat dari karya kita ya, di tengah-tengah marketplace, di tengah-tengah dunia, itu karya kita seperti apa. Kalau orang bisa ngelihatnya, wow, amazing banget nih, kerjanya bagus ya. Kita lagi memuliakan nama Tuhan karena kita tahu kita dikasih talenta, dikasih kemampuan sama Tuhan, kita kembalikan lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Dia. Jadi ingat ya teman-teman perempuanku, pekerjaan kita adalah bagian dari memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau engkau ingin memuliakan nama Tuhan, ya kan, baiklah setiap kita melakukan setiap pekerjaan kita dengan rajin. Amin, amin ya. Bos mana yang mau punya pegawai orang Kristen sih, tapi males ya, nggak ada yang mau dong gitu ya. Jadi ayo, kalau kita masih jadi pegawai, jadilah pegawai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita jadi bos, jadilah bos yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kita. Yang kedua sekarang, alright ya. Yang kedua, bekerja dengan rajin atau rajin bekerja mendatangkan berkat. Asik kan? Bukankah itu yang kita nanti-nanti ya? Kita seneng dong kalau kita diberkati. Setiap kita kepingin jadi perempuan yang diberkati Tuhan gitu ya. Hai Lucy, bekerja bagian untuk memuliakan nama Tuhan. Yes, amin, amin ya. Oke, balik lagi sekarang. Yang kedua gitu ya. Bekerja dengan rajin atau rajin bekerja mendatangkan berkat. Setiap kita rindu untuk diberkati Tuhan. Ya, siapa sih yang gak seneng kalau diberkati Tuhan? Tuhan kasih tahu salah satu rahasianya adalah dengan rajin bekerja. Maka pasti kita yang akan dikejar oleh berkatnya Tuhan. Saya bacakan bukti ya bahwa orang yang rajin bekerja itu akan diberkati Tuhan. Ya,
mendatangkan berkat-berkat apa aja ya. Yang pertama yang saya bahas ya di bagian kedua ini, berkat apa aja sih ya pada saat kita rajin, yaitu berkat kelimpahan. Siapa yang gak senang dapat berkat kelimpahan lagi, abundant blessing lagi ya. Dikatakan begini, Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tuh kan, Tuhan bilang orang-orang yang rajin, orang-orang yang senang bekerja akan mendatangkan kelimpahan, berkatnya melimpah. Ayo teman-teman perempuanku, ya kan? Ini Tuhan udah kasih tahu nih, ada berkat nih nak. Ayo Tuhan, aku mau berkatnya. Caranya gimana? Rajin, kata Tuhan. Waktu kita rajin memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, maka kelimpahan akan kita terima. Bukan itu aja. Tuhan kasih tahu lagi rahasia lainnya. Tahu nggak nak? Aku juga kasih berkat kamu, bukan cuma berkat kelimpahan, tetapi dikatakan aku akan memberikan kepadamu berkat kekenyangan, ya kan? Kekenyangan enak kan daripada kelaparan gitu ya. Nih ada kekenyangan, artinya makan kita bisa dicukupi, ya kan? Kehidupan bisa dicukupi. Kekenyangan kan bicara bukan cuma soal makanan aja, kita bisa kenyang dengan hal-hal lain dalam kehidupan waktu kita rajin, gitu ya. Amsal 12 ayat 11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Berarti waktu kita dikasih oleh Tuhan satu pekerjaan, baik itu tadi kan saya udah kasih tahu ya, jenis-jenis pekerjaannya banyak banget. Kita sebagai seorang perempuan di rumah kita juga rajin kerja, ya kan? Tuhan akan memberikan kepada kita kekenyangan, ya, dicukupi. Di marketplace Tuhan akan cukupi lagi, gitu ya. Di mana aja yang kita lakukan akan dicukupi oleh Tuhan. Terus dikatakan lagi, Amsal 12 ayat 27. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ada berkat lagi kan? Harta yang berharga. Dari mana kita bisa dapetin harta yang berharga? Karena kita rajin. Ya, saya mau kesaksian. My sister ya, my sister Novi. Tadi kayaknya saya lihat ada sepintas namanya ya. Hai sisterku tercantik tersayang, ya kan? Oke. My sister Novi ini orangnya rajin banget gitu ya. Dia salah satu contoh wanita yang bekerja di marketplace dan saya lihat dia rajin. Dia nggak perlu cerita tentang kerajinan dia, tapi dia udah bersaksi tadi di yang pertama ya. Dia memuliakan nama Tuhan karena dia orang yang datang ke kantor pagi, pulangnya seringkali malam ya. Dia selalu benar-benar bekerja dengan excellent gitu ya di dalam kehidupannya. Dan saya teringat ya, dia mulai merintis karirnya juga dari bawah ya, tapi karena kerajinannya ya itu berkat mengejar dia. Mulai dipromosikan ya kan, kemudian dipromosikan lagi. Kemudian karena dia ada di bidang perhotelan, mulailah dia pindah ke hotel yang lebih besar, ke hotel nomor 1, bahkan jabatannya menjadi jabatan nomor 1 di hotel-hotel terbaik gitu ya. Dan satu kali saya teringat ketika ada kenalan kami ya yang baru datang dari Amerika dan dia lagi cari kerjaan untuk magang aja deh, untuk magang gitu ya. Kemudian akhirnya saya cerita sama kakak saya yang kerja di hotel, waktu itu di hotel salah satu hotel terbaik yang ada di Jakarta. Saya bilang, nih ada kenalan kita nih, anaknya dari Amerika mau cari pengalaman gitu ya. Oh ya udah boleh, nggak apa-apa, ya udah kerja aja di hotel, kata dia gitu ya. Terus udah akhirnya anak itu kerja di hotel tersebut. Dan dia cerita sama saya gitu ya, pas udah berapa saat dia kerja di hotel, dia cerita sama saya gini, ya ampun katanya, Ibu Novi, nih kakak saya namanya Novi, Ibu Novi rajin banget kata dia. Dia tuh yang orang selalu datang paling pagi di kantor. Kita anak buah belum ada yang datang, dia udah datang katanya gitu kan. Terus pulangnya paling malam kata dia gitu ya. Pokoknya rajin banget deh katanya. Terus dia cerita lagi gini, satu kali nih, udah pengen datang waktu itu bangun pagi kata dia. Terus udah sekarang mau berangkat duluan ke kantor. Jadi dia datang ke kantor gitu ya. Waktu dia datang ke kantor dia bilang gini, saya pengen ngalahin kerajinannya Ibu Novi gitu ya. Dan benar waktu dia datang ke kantor, katanya dia masuk ke ruangan pegawai di hotel itu, kosong, belum ada yang datang. Terus dia ngintip katanya ke ruangannya
Ibu Novi, dia katakan gitu, kosong. Jadi dia tepuk tangan untuk diri dia yang katanya, yes, akhirnya saya bisa mengalahkan pimpinan saya yang selalu datangnya paling pagi gitu ya. Dia berhasil mengalahkan, jadi dia happy banget gitu ya. Baru dia bergembira, dia katakan, tiba-tiba katanya Ibu Novi muncul. Dan Ibu Novi muncul yang bikin dia kaget, Ibu Novi ini pakai baju olahraga gitu ya. Abis selesai olahraga udah keringetan segala macem. Jadi dia kaget, pagi gitu ya Bu Novi. Iya, Bu Novi udah datang, udah dari tadi abis olahraga katanya, wow katanya gitu ya. Sehingga jadi contoh yang baik gitu. Jadi anak buahnya pun ngelihatnya sebuah kesaksian, sebuah contoh, sebuah inspirasi. Kalau kita bisa rajin, bukan cuma kita menjadi inspirasi aja tadi mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi yang kedua berkatnya melimpah. Dan saya lihat bener banget kakak saya ini istilahnya ditawarin di hotel ini, ditawarin di hotel-hotel bagus di dalam kehidupan dia, dihargain, dikejar berkat lah di dalam kehidupan dia gitu ya. Itu dia janji Tuhan tergenapi. Tuhan gak main-main sama janjinya. Kalau kita menjadi seorang perempuan yang rajin, pasti kita yang akan dikejar oleh berkat Tuhan. Amin, amin, amin. Jadi malam hari ini teman-teman perempuanku, yuk jadi perempuan yang rajin bekerja. Karena kita gak akan kehabisan berkat, bahkan kita akan dikejar oleh berkat-berkat yang tidak terduga di dalam kehidupan. Amin. Alright. Sekali lagi yuk, tulis yuk sama-sama, katakan saya perempuan yang rajin. Tulis dong, saya perempuan yang rajin. Ya, biar semuanya jadi rajin dan semuanya bisa dipromosikan sama Tuhan ya. Kerajinan kita mendatangkan berkat, mendatangkan promosi di dalam kehidupan. Saya perempuan yang rajin. Saya perempuan yang rajin. Amin, amin. Saya perempuan yang rajin. Yes. Good. Saya perempuan yang rajin. Saya perempuan yang rajin. Ya, amin. Terjadilah. Dan semuanya yang percaya kita menjadi rajin, berkat akan mengejar. Pasti semuanya akan diberkati oleh Tuhan di dalam segala hal. Amin. Yes, saya perempuan yang rajin. Saya perempuan yang rajin. Amin. 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 Oke. Kita udah bahas dua hal ya tentang rajin ya. Perempuan kayak hati adalah perempuan yang rajin. Halo Nita. Yes, saya adalah perempuan yang rajin ya. Saya adalah perempuan rajin. Yo loh, saya senang banget ya. Saya ngelihat teman-teman perempuan komunitas kayak hati. Saya lihat nih banyak yang sebagai ibu rumah tangga juga bagus banget, ngedidik anaknya bagus-bagus, dan sebagai wanita-wanita karir tuh bagus-bagus banget gitu ya. Saya seneng banget kalau kita juga rajin nih. Ini kan perempuan-perempuan rajin malam hari ini yang ngikutin kelas kayak begini gitu ya. Rajin ikut kelas karena pengen belajar. Walaupun mungkin kelas kita bisa dibilang ya simple, sederhana, sehari-hari. Tetapi yang sehari-hari itu seringkali yang susah untuk kita lakukan gitu ya. Saya perempuan yang rajin. Saya perempuan. Amin. Nah, ini MUA saya nih gitu ya. Kalau kita ada acara-acara MUA saya ya, si Z, ini susah bener sih kamu taruh nama IG-nya. Mareta ya, dia juga rajin banget gitu ya. Jadi MUA juga harus rajin loh, subuh-subuh loh kalau ngedandanin pengantin dan lain-lain. Berkat-berkatnya melimpah banget. Jadi saya senang di dalam komunitas kita perempuan kaya hati, kita bisa saling memberi inspirasi di dalam kehidupan pekerjaan kita ya. Sampai ketemu semua teman-teman perempuan kaya hati, catat ya, Rabu terakhir bulan ini kita ketemu di Zoom. Nanti akan ada kesaksian juga ya kan dari teman-teman perempuan. Pokoknya kita seru banget, kita bikin persekutuan perempuan lah gitu ya di Rabu terakhir itu. Persekutuan doanya perempuan kaya hati lewat Zoom, jadinya bisa saling kenalan. Oke, kita udah belajar dua dari segi kerajinan itu apa? Yang pertama yaitu tadi bekerja dengan rajin adalah bagian dari memuliakan nama Tuhan. Kita belajar lagi yang kedua, bekerja dengan rajin mendatangkan berkat ya, atau dikejar berkat atau mendatangkan promosi. Yang ketiga, sekarang yang terakhir kita mau belajar malam hari ini. Yang ketiga ya, tidak rajin mendatangkan kehancuran. Tuh, yang ketiganya tidak rajin mendatangkan kehancuran ya. Dengan kata lain, malas mendatangkan kehancuran. Firman Tuhan di dalam beberapa ayatnya, bahkan banyak sekali ayatnya dikatakan
dikatakan malas adalah sebuah kebodohan. Foolish, bodoh, full ya. Jadi kalau kita nggak rajin bekerja, kita malas, kita adalah orang yang bodoh gitu ya. Bodoh bukan artinya IQ-nya rendah, enggak. Bodoh dalam arti kita orang yang nggak berhikmat, nggak ngerti kehendak Tuhan. Kita sia-sia gitu ya kalau kita itu malas. Karena malas itu mengundang badai kelak. Kita lagi nabur kemalasan, kita sedang mengundang badai untuk datang di dalam kehidupan kita. Orang yang malas itu berbahaya banget ya. Betul kita butuh istirahat. Tetapi jangan istirahat yang berkelebihan sehingga akhirnya kita jadi malas. Karena siapapun yang mengizinkan dirinya dikuasai oleh kemalasan, akhirnya dia nggak melakukan apa-apa yang perlu dia lakukan. Pekerjaan jadi tertunda, pekerjaan tidak selesai, dan akhirnya masalah yang akan datang. Jadi sebagai perempuan kaya hati, kita nggak mau menjadi orang yang malas. Kenapa? Karena orang yang malas itu akan mendatangkan kemiskinan. Amsal 6 ayat 9 sampai 11 berkata demikian. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Berarti berbaringnya udah lama banget gitu ya. Nggak bangun-bangun. Siapa di antara kita yang rajinnya itu duduk di sofa sambil nonton drama Korea ya? Bukannya nggak boleh, tapi nggak boleh berkelebihan. Siapa di antara kita yang rajinnya itu di atas tempat tidur nontonin TikTok ya, nggak berasa 2-3 jam nonton TikTok ya, atau nonton Reels gitu ya. Ya kalau udah nggak ada kerjaan, emang udah malam mau tidur ya kan, ya oke-oke aja. Tapi kalau ternyata nonton TikTok, liatin sosial media, liatin berita-berita berkelebihan dan menunda pekerjaan kita yang harusnya kita lakukan, itu yang nggak boleh gitu ya, itu yang berbahaya. Jadi malas mendatangkan kehancuran. Saya bacakan lagi Amsal 6 ayat 9 sampai dengan ke-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Akibat dari malas adalah kemiskinan. Kita nggak mau dong untuk jadi orang malas. Setiap kita pingin hidupnya diberkati seperti tadi kita udah bahas soal rajin. Tetapi Tuhan bilang kalau kita malas, kita akan menghalangi berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ciri orang malas itu doyan tidur ya, doyan tidur. Menikmati tidur itu boleh. Saya orang yang senang tidur tapi bukan males gitu ya. Memang saya tahu waktunya kapan untuk tidur dan saya sangat menikmati tidur saya gitu ya. Tetapi ada orang yang doyannya emang tidur, pengennya tidur lagi, bangunnya siang, udah bangunnya siang, ntar siang-siang udah ngantuk lagi, pengen tidur lagi ya kan, males gitu. Untuk bangkit dari tempat tidur aja susah banget gitu ya, males banget. Tuhan juga bilang begini, orang males itu mati berkat ya, mati berkat. Kita nggak mau dong berkat kita mati, istilahnya kita mau hidup kita terus diberkati, tetapi orang yang malas akan mematikan berkat-berkat Tuhan. Dikatakan di dalam Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Dibunuh oleh keinginannya. Jadi dia kepengen sesuatu tetapi dia nggak bisa dapetin karena males gitu ya. Jadi berkat-berkat itu dimatikan sendiri oleh hidupnya dia. Kita jangan sampai males gitu ya. Satu kali saya ketemu dengan seorang pendeta yang melayani di sebuah daerah di luar Pulau Jawa. Lalu pendeta ini bilang, saya melayani di satu daerah yang penduduknya itu males banget kata dia. Dan lucunya penduduk ini kalau ngomong kata tidak, itu ngomongnya aja males. Jadi misalnya gini, yuk kita pergi yuk, misalnya diajakin, yuk kita pergi yuk ke sini gitu ya. Mereka jawabnya malas, artinya nggak mau gitu. Terus diajakin lagi, kita ibadah yuk, malas. Lalu diajakin lagi yang lain, gini-gini yuk, malas.
Kata malas ya, itu kan punya kuasa ya, setiap perkataan kita punya kuasa ya. Dan pendeta ini bilang, nggak heran, orang-orang di daerah itu tuh males-males banget. Dan benar-benar katanya saya harus berjuang banget untuk memberitakan firman Tuhan di daerah itu, termasuk perjuangan saya adalah mematahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan iblis, roh-roh kemalasan. Jadi hati-hati ya, kalau kita hidupnya cuma bermalas-malasan ya, jangan-jangan kita dijerat oleh belenggu kuasa kegelapan juga gitu ya. Sehingga kayaknya melakukan apapun aja susah banget gitu. Jangan malas. Malas mematikan berkat. Perempuan kaya hati tidak ada yang malas ya. Perempuan kaya hati tahu kapan untuk bekerja, kapan untuk istirahat. Tuhan pun sudah memberikan contoh kepada kita. Tuhan bekerja 6 hari. Dan Tuhan tahu pada hari ke-7 dia beristirahat. Sama. Jangan sampai kita 6 hari istirahat, 1 hari bekerja. Kebalik ya kan. Kita harus bekerja sebagai seorang perempuan kaya hati, ngatur rumah tangga kita, ngatur kehidupan kita, anak-anak semuanya. Jangan sampai kita menjadi seorang yang malas, karena malas mematikan berkat Tuhan. Nah, sebagai penutup, obat untuk supaya kita tidak malas, apa sih obatnya? Ya kan ya? Oke, saya kasih 1 ayat yang bisa jadi obat buat kehidupan kita supaya tidak malas. Oke, buat kita yang suka malas ya kan, dengarkan ini baik-baik. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Ini obatnya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu dia obatnya. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Jadi kalau kita malas ya kan, kita lagi gak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita lagi melakukan sesuatu, kita tahu yang kita lakukan adalah seperti untuk Tuhan. Kita gak bakal males-malesan. Kita akan rajin. Waktu kita cuci piring, kita lihat cucian setumpuk, kita lihat rumah kotor, kita lihat berantakan semuanya. Kita tahu kita sedang melakukannya seperti untuk Tuhan. Maka kita akan melakukannya dengan bersuka cita. Buat teman-teman perempuan kaya hati yang bekerja di kantoran, saya ngerti kadang-kala aduh berangkat kerja tuh males banget ya, pengennya istirahat, apalagi kalau di luar hujan, kalau di luar itu kayak lagi macet jalanan, kalau kita tidurnya kemalaman, kita capek, rasanya aduh Tuhan kalau bisa nggak kerja deh gitu ya. Tapi ingat obat ini ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Termasuk waktu kita bekerja, kita tahu kita bekerja untuk Tuhan. Jadi mulai muncul lagi kerajinan kita. Yes Lord, aku mau bangun walaupun ini hujan kenceng, walaupun aduh rasanya enak di bawah selimut, tetapi I wanna do it for you Lord, untukmu Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa rajin lagi. Amin. Oke, jadi rahasia perempuan kaya hati yang ketiga, kita menjadi perempuan-perempuan yang rajin. Kenapa? Karena 1 kita udah bahas, rajin mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Kedua, karena rajin mendatangkan berkat. Dan yang ketiga, karena tidak rajin mendatangkan kehancuran. Amin. Katakan semua, saya perempuan rajin. Ya, sekali lagi katakan saya perempuan yang rajin. Yes, amin, amin. Kiranya rahasia ketiga ini yaitu menjadi rajin bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita ya. Amin tuh, Keisha bilang amin. Hai Keis. Keisha baru ulang tahun ya. Happy birthday Keisha. Happy birthday Keisha. Yes, saya perempuan yang rajin. Yes, saya perempuan yang rajin. Saya berdoa jangan cuma kita setiap Rabu malam bilang sama suami kita, aku mau ikutan kelas perempuan kaya hati, misalnya gitu ya. Oke, rajin, saya perempuan yang rajin. Yes, yes, yes. Jangan bilang gitu ke suami kita, saya mau ikutan kelas perempuan kaya hati, ya. Tapi kita nggak menjadi pelaku. Saya rindu loh lewat kelas-kelas kita yang sangat sederhana ini, gitu ya. Pelajaran-pelajaran yang sangat sederhana, kita benar-benar bisa perlahan-lahan mengalami perubahan hidup ya. Buat kita yang masih banyak males-malesnya, ingat ya malam hari ini ya, kita jadi perempuan yang rajin ya. Yes, saya perempuan yang rajin. Mila, Dinda, amin ya kan. Shalom juga.
Amin Sofia, kita jadi perempuan yang rajin. Kita harus menjadi perempuan yang rajin. Rajin kerja di rumah, rajin kerja apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, termasuk rajin beribadah ya, rajin doa, rajin secara spiritual juga harus rajin di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, saya perempuan yang rajin, saya perempuan yang rajin, saya perempuan yang rajin. Yes, semuanya perempuan yang rajin. Oke, sebelum kita masuk ke sesi doa, saya pengen tahu deh, di sini boleh tulis ya, kalau ada, boleh tulis nggak pekerjaannya masing-masing. Saya pengen tahu deh, gitu ya. Kalau bisa ibu rumah tangga, tulis ibu rumah tangga. Kalau mungkin kerjanya ada usaha online tulis. Kalau kerjanya mungkin jadi guru, tulis guru, supaya kita bisa kenalan. Yuk kita tulis yuk masing-masing. Kalau saya kan ibu rumah tangga tapi juga pendeta gitu ya. Tuh, ibu rumah tangga Steffi ya. Hai ibu rumah tangga. Terusnya siapa lagi? Ayo, saya seorang pegawai swasta, Seni. Yeay. Seni, biar kau jadi berkat di pekerjaanmu dengan kerajinanmu. Ibu rumah tangga juga, yes. Fashion jewelry, wow keren banget. Entrepreneur, wow. Ibu rumah tangga. Accounting finance, wih. PA CEO, wow jadi PA-nya ya. Guru TK, wow seneng banget ketemu anak-anak. Ibu rumah tangga ngurus suami 2 anak, yes. Auditor, yes. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Wow, my cake, usaha cake. Ayo yang perlu cake kesini aja teman-teman. Ibu rumah tangga dan usaha online Sinta ya. Ibu rumah tangga, saya agen asuransi prudensial tuh yang perlu asuransi. Sister baby apa tadi kelewat. Ibu rumah tangga dan pelayan full time, yes luar biasa tuh. Dokumen controller, wow keren banget. Terusnya apa, trading saham dan forex, wow keren banget. Dan ngajar piano, iya ini guru piano juga, yang perlu saham tahu-tahu ke sana bekerja. Terusnya usaha makanan online ya kan, ada yang belum bekerja nggak apa-apa kalau belum bekerja ya kan. Terusnya pemilik sebuah laundry, wow tuh yang perlu untuk nge-laundry baju, kontak Sister Susana. Terusnya Tina, entrepreneur, guru les, chef, oh iya chef di rumah, tapi kamu emang masakannya juga enak. Nih yang perlu guru les untuk anaknya, bisa hubungi Sister Tina. Accounting, Sister Veronica. Sis Lasmi, ibu rumah tangga. Kemudian Sister Nita, ibu rumah tangga, mommy of two, mom influencer. Iya nih sibuk banget nih ibu yang satu ini, entrepreneur ya. Ada usaha online juga ya kamu ya, keren. Terusnya pegawai swasta, yes. Tenaga medis, wow. God bless you untuk nolongin orang-orang, luar biasa banget ya. Biar rajin dan Tuhan pasti berkati. Nurse, iya. Ini keren-keren banget nih kan. Kalau kita perempuan kaya hati, komunitasnya lihat tuh ya. Kemudian MUA, oh iya, ini MUA yang perlu di make upin ya kan. Nih MUA-nya keren banget, harganya juga nggak mahal-mahal banget, pokoknya terjangkau. Lihat aja, buka ke ininya, ke Instagramnya gitu ya. Karena saya pun kalau di make upin sering di make upin sama MUA yang satu ini, Mareta namanya ya. Oke. Sister Evi, usaha kue, wow, dan ibu rumah tangga tuh yang perlu kue, kontak ke Sister Evi. Itu kan enak kan, kita kalau punya komunitas kayak gini, kita bisa saling kenalan, catet-catetin kalau kita punya keperluan-keperluan, ya kan? Kita saling menolong di dalam komunitas ini. Nanti kalau kita ada persekutuan kita lewat Zoom, hadir ya semuanya ya, Rabu terakhir, tanggal berapa tuh ya Rabu terakhir ya? Tanggal berapa ya Vina ya? Rabu terakhir. Kita jam 8 malam. Kalau yang Zoom itu harus daftar soalnya ya. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan diri gitu. Nah, senang banget ibu rumah tangga dan agent property. Tuh, ayo mau jual rumah, mau beli rumah ya kan? Kontak aja ke Sister Felicia gitu. Kan kita semuanya sesama anak-anak Tuhan dan kita sisterhood ya.
Oh Gabriel, thank you. Rabu tanggal 29. Catet, kita akan ketemu berarti 2 Rabu lagi dari sekarang. Kita akan Zoom ya. Kita nggak ada di IG Live, kita akan Zoom seperti biasanya. 30 Maret atau 29? Ya pokoknya Rabu deh. Yang benar yang mana? Gitu. Semua catat. Oh 30 Maret. Oke, 30 Maret gitu ya. Kita ketemu lewat Zoom. Seru banget, jadi kita bisa kenalan satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke. Pelayan Tuhan, pelayan suami, juga pelayan anak-anak. Oke, keren. Tuh kan. Ya nggak apa-apa, udah diralat. Oke. Oh, Sinta juga baru ulang tahun ya. Happy birthday Sinta, happy birthday Sinta. Tuhan memberkati ya. Selamat ulang tahun juga. Tanggal 30 ya, yang benar tanggal 30. Jadi catat, kita akan ada persekutuan khusus perempuan aja. Kalau yang di Zoom itu soalnya yang laki-laki nggak boleh ikutan gitu ya. Kita khusus hanya boleh mengizinkan setiap perempuan aja untuk join. Kita akan buka pendaftarannya minggu depan ya. Jadi minggu depan kita udah buka pendaftarannya. Cek aja di IG-nya Perempuan Kaya Hati. Linknya nanti baru minggu depan ya. Kita akan buka pendaftaran mulai minggu depan. Tapi udah tolong dicatetin dari sekarang gitu. Karena kita bisa saling menguatkan sesama perempuan ya di dalam komunitas yang sehat ini, komunitas spiritual yang bisa menolong kita menjadi perempuan-perempuan yang lebih kaya lagi hatinya. Amin. Alright ya. Oke, yuk kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Rahasia ketiga dari seorang perempuan kaya hati, ia adalah perempuan yang rajin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa menjadi seorang perempuan kaya hati. Seorang perempuan kaya hati adalah seorang yang rajin, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali di dalam kehidupan kami malas. Kami buang-buang waktu, kami suka menunda-nunda pekerjaan, kami suka istirahat berkelebihan. Kami tahu kami harus melakukan sesuatu tetapi kami tidak melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, setiap roh kemalasan kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami mau memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kami. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai agent property, sebagai agent asuransi, sebagai makeup artist, sebagai entrepreneur, sebagai PA, sebagai guru, sebagai pelayan Tuhan, dan apapun sebagai pengusaha, punya bisnis online, apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan kami, biarlah ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau kasih tahu kepada kami rahasia berkat-berkat-Mu bisa kami buka dengan sebuah kunci yang bernama kunci kerajinan. Dan biarlah kami bisa menjadi perempuan-perempuan yang rajin. Dan kami tidak mau malas, karena malas akan membawa badai di dalam kehidupan. Berkati setiap perempuan kaya hati Tuhan pada malam hari ini. Dan kami terus berdoa Bapa, biar komunitas ini benar-benar bisa menjadi komunitas yang menjadi berkat yang luas. Sehingga banyak perempuan-perempuan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you buat yang sudah join kelas.